Ya sama seperti kondisi komedian Aziz Gagap, dia ini juga sulit ya mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Banyak yang menduga hal ini tuh dikarenakan didikan ayahnya yang terlalu keras padanya. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Kalau Ratu Elizabeth II sempat diremehkan karena naik tahta sebagai ratu di usia yang terlalu muda, nah sang ayah yaitu King George ke-6 yang telah wafat di tahun 1952 punya masalah serius saat naik tahta, yaitu gagap berbicara. Kalau misalnya di antara kalian ada yang udah pernah nonton The King's Speech, nah pasti kalian tahu nih bagaimana perjuangan King George ke-6 dalam mengatasi masalah atau gangguan berbicaranya ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang King George ke-6, yaitu ayahnya Ratu Elizabeth II. Karena di video sebelumnya aku sempat membahas tentang Edward ke-8 dan banyak banget yang request aku untuk lanjut bahas tentang King George ke-6. So, buat kalian yang penasaran, make sure to keep on watching. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. George ke-6 terlahir dengan nama Albert Frederick Arthur George pada 14 Desember 1896. Dia merupakan Raja Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dari 1936 hingga 1952, serta Maharaja India dari 1936 hingga 1947. Dia dikenal sebagai simbol determinasi Inggris dalam memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jerman. Dia ini lebih dikenal sebagai Bertie di antara keluarga dan juga teman-teman dekatnya. George ke-6 lahir di masa kekuasaan nenek buyutnya, yaitu Ratu Victoria, dan diberi nama seperti kakek buyutnya, yaitu Albert dari Saxe-Coburg dan Gotha. Sebagai anak kedua dari Raja George ke-5, sebenarnya dia tidak diharapkan untuk menjadi raja karena pewaris tahta saat itu adalah kakaknya, yaitu Edward. Saat menginjak usia remaja, dia menjalani pendidikan di Sekolah Angkatan Laut. Kemudian dia masuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara selama Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1920, dia diberi gelar Adipati York dan dia menikahi Lady Elizabeth Bowes-Lyon pada tahun 1923 dan memiliki 2 orang anak, yaitu Elizabeth dan Margaret. Pada pertengahan dekade 1920-an, dia menjalani terapi bicara karena kondisi gagap yang dideritanya. Namun sayangnya kondisi ini tidak sepenuhnya disembuhkan. Sama seperti Ratu Elizabeth II, pengangkatan Raja George ke-6 sebagai Raja Inggris Raya juga tidak disangka-sangka, teman-teman. Sebagai anak kedua, King George ke-6 yang lebih dikenal sebagai Prince Albert ini tidak pernah dipersiapkan menjadi seorang pewaris tahta. Karena ya ada sang kakak, yaitu Prince Edward yang akan menggantikan sang ayah, King George ke-5. Sayangnya, sebuah skandal percintaan membuat Prince Edward yang baru setahun menjadi raja memilih untuk meletakkan mahkota. Di sini ya mau nggak mau, Prince Albert harus menggantikan posisi sang kakak sebagai raja. Mungkin banyak yang berpikir ya, walau bagaimanapun, King George ke-6 ya adalah keluarga kerajaan. Meskipun dia ini tidak dipersiapkan menjadi seorang pewaris tahta, ya setidaknya dia bisa menggantikan peran kakaknya dengan baik. Namun, masalah utama yang dihadapi King George ke-6 waktu itu adalah gangguan berbicara yang dialaminya sejak berusia 5 tahun. Ya sama seperti kondisi komedian Aziz Gagap, dia ini juga sulit ya mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Banyak yang menduga hal ini tuh dikarenakan didikan ayahnya yang terlalu keras padanya. Jadi bisa dibilang tekanan fisik dan psikis yang sering diterima oleh King George ke-6 membuatnya tumbuh menjadi sosok yang lemah. Philip Mountbatten, I
I Situasi yang terjadi saat itu juga ikut menyumbangkan masalah. Ketika King George ke-6 naik tahta pada tahun 1937, Perang Dunia tengah berkecamuk di mana-mana. Di situasi seperti ini, peran seorang raja sangatlah besar untuk menyerukan semangat kepada rakyatnya yang dicekam ketakutan dan pasukan bersenjata yang berjuang mempertahankan kerajaan. Jadi, bagaimana seorang raja yang kesulitan berbicara bisa menjadi sosok penenang bagi rakyat yang tengah bergejolak? Nah, menyadari perannya yang sangat besar dan juga penting, King George ke-6 ini tentunya sangat-sangat berusaha keras ya untuk mengatasi gangguan bicaranya. Mulai dari mengulum kelereng steril hingga mengundang terapis bicara, yaitu Lionel Locke. Dengan dukungan penuh sang istri, yaitu The Queen Mother Elizabeth Bowes-Lyon, akhirnya kesulitan itu perlahan-lahan bisa diatasi. King George ke-6 bisa menyerukan semangat dan pidato melalui radio tanpa halangan. Bahkan King George ke-6 dan istri melakukan jauh lebih banyak yang diharapkan dengan mendatangi daerah-daerah yang menjadi sasaran pengeboman. Ketika istana Buckingham diserang oleh angkatan militer Jerman, King George ke-6 dan sang istri tetap berada di tempat, sedangkan sanak famili kerajaan sudah diungsikan. King George ke-6 juga memerintahkan secara rahasia kepada petugas istana untuk mengamankan mahkota kerajaan di dalam sebuah kaleng biskuit dan memindahkannya ke tempat lain yang lebih aman. Selain itu, King George ke-6 dan juga istri merupakan Raja Inggris pertama yang mengunjungi Kanada di tahun 1939. Kepada sang putri yang kini masih menjadi ratu, King George ke-6 pernah mengatakan bahwa di matanya, Queen Mother Elizabeth Bowes-Lyon adalah orang paling menakjubkan di dunia. Namun, kisah cinta King George ke-6 ini juga tidak berjalan mulus-mulus aja loh. Queen Mother Elizabeth pernah menolak lamaran King George ke-6 sebanyak 2 kali. Barulah setelah lamaran yang ketiga diterima oleh Queen Mother. Nah, kenapa lamaran yang sebelum-sebelumnya itu ditolak? Nah, karena Queen Mother ini jatuh cinta dengan orang lain, guys. Selain itu, Queen Mother juga takut kalau dia menikahi keluarga kerajaan nanti membuatnya kehilangan kebebasan untuk berpikir, bicara, dan bertindak sesuai keinginannya. Tapi setelah King George ke-6 ini berjuang selama 2,5 tahun, akhirnya lamarannya diterima dan royal wedding pun digelar. Nah, setelah menyimak kisah King George ke-6 ini, kita tentunya jadi tahu ya, bahwa seorang raja pun tidak terlahir dengan segala kesempurnaan. Ternyata seorang raja yang hebat pun mempunyai masalah yang bisa bikin dia ini insecure atau jadi nggak percaya diri. Namun, dari sini kita juga belajar bahwa situasi adalah guru yang terbaik. Dalam keadaan siap nggak siap, bisa nggak bisa, King George ke-6 harus menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Maka dengan segala upaya, dia berusaha untuk mengatasi kekurangannya. Nah, kisahnya ini bisa banget ya kita teladani bahwa kekurangan atau halangan tidak harus menghentikan kita untuk meraih sesuatu. Karena dengan ketulusan dan semangat, kita pasti bisa mengatasi halangan atau kekurangan itu. Kalau King George bisa mengatasi kekurangannya dan melakukan hal-hal hebat, ya kita juga pasti bisa. Well guys, I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, menemani dan juga menghibur waktu kalian. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, silahkan koreksi aja di bawah. Atau kalian punya informasi tambahan juga boleh banget untuk di-share di kolom komentar. I love you all so much and I'll see you in my next video. Bye guys! Di sini ya mau nggak mau, Prince Albert harus menggantikan posisi Kang Kakak. Lamaran itu pun diterima dan royal wedding pun digelar. Kekurangan atau halangan bukanlah menjadi hal yang harus bikin kita itu jadi nggak bisa